Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tarlika Yulianti. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, untuk selanjutnya, pengertian dari pencernaan, yaitu pencernaan adalah proses mengubah makanan menjadi zat-zat yang lebih kecil sehingga bisa digunakan oleh tubuh. Proses ini terjadi di saluran pencernaan yang terdiri dari beberapa organ yang saling bekerja sama. Terus yang selanjutnya yaitu saya menggunakan model pembelajaran dalam pembuatan modul RPP ini, di mana saya menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana problem based learning memiliki arti bahwa nanti siswa menyelesaikan permasalahannya sendiri, di mana guru memberi sebuah permasalahan, nanti siswanya menyelesaikan tersebut, di mana nanti guru memberikan tentang materi sistem pencernaan di slide PowerPoint maupun dari gambar atau video yang ditampilkan. Nanti siswa disuruh untuk mengamati dan menyelesaikan berbagai permasalahan dari gambar yang telah dipaparkan dengan dibuat kelompok lalu dipresentasikan. Terus yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini saya menggunakan 3 tujuan pembelajaran, di mana yang pertama yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi organ-organ pencernaan dalam tubuh beserta fungsinya, di mana organ-organ pencernaan tubuh kan terdiri dari berbagai macam. Nah, salah satunya yaitu mulut. Nah, mulut adalah tempat awal pencernaan dimulai. Nah, mulut itu, di dalam mulut itu ada dua organ penyusun. Yang pertama adalah gigi. Nah, gigi berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi bagian yang lebih kecil. Nah, untuk yang kedua yaitu kelenjar air liur atau eliur, yaitu mengandung enzim amilase yang berfungsi untuk memecah karbohidrat. Terus yang kedua adalah kerongkongan. Nah, untuk fungsi kerongkongan sendiri yaitu sebagai saluran yang menghubungkan antara mulut dengan lambung, yang mengalirkan makanan untuk ditelan dengan gerakan peristaltik. Nah, untuk gerakan peristaltik sendiri itu seperti gerakan gelombang otot. Terus yang ketiga adalah lambung. Nah, lambung sendiri itu tempat pencernaan kimiawi berlangsung, di mana lambung itu mengeluarkan asam klorida dan enzim pepsin yang membantu untuk memecahkan protein, di mana otot lambung juga mengandung makanan untuk membentuk saimen atau campuran makanan dan cairan pencernaan. Terus yang keempat adalah usus halus. Nah, untuk usus halus itu fungsinya yaitu sebagai saluran tempat pengeluaran feses dari tubuh. Terus yang selanjutnya yaitu hati. Nah, hati itu fungsinya untuk menghasilkan cairan empedu yang membantu mencerna lemak, di mana hati itu juga memproses nutrisi yang diserap dari usus, menyaring racun dan menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen. Terus yang selanjutnya yaitu pankreas. Nah, untuk fungsi pankreas sendiri yaitu menghasilkan enzim pencernaan yang disekresi ke dalam usus halus untuk membantu mencerna lemak, protein, dan karbohidrat. Nah, untuk pankreas sendiri itu menghasilkan insulin yang mengatur kadar gula darah. Terus yang selanjutnya, tadi kan ada usus halus. Terus ada organ penyusun sama seperti usus, tapi usus besar. Nah, di mana usus besar itu berfungsi untuk menyerap air dan elektrolit dari sisa makanan yang tidak tercerna serta membentuk feses. Terus yang kedua adalah rektum. Rektum itu adalah tempat penyimpanan sementara feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Terus yang
yang terakhir yaitu anus. Anus yaitu saluran tempat pengeluaran feses dari tubuh. Yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran yang kedua. Peserta didik mampu menjelaskan proses pencernaan dalam tubuh. Nah, untuk proses pencernaan makanan dalam tubuh itu dimulai dari yang seperti tadi, dari urutan-urutan awal tadi. Yang pertama adalah mulut, lalu kerongkongan, lalu lambung, lalu usus halus, lalu usus besar, terus rektum, yang terakhir adalah anus. Jadi, untuk proses pencernaan makanan itu dari proses awal mengunyah makanan dari mulut, lalu melalui beberapa organ dicerna dalam tubuh, terus berakhir di anus. Gitu. Makanya di bagian anus terbentuklah feses. Nah, feses tersebut terbentuk dari sisa-sisa makanan atau minuman yang dimakan, dikunyah dulu lalu dicerna di dalam tubuh, yang salah satunya yaitu lambung, usus halus, usus besar, dan rektum tersebut gitu, lalu berakhir di anus. Yang selanjutnya yaitu peserta didik mampu menganalisis kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ pencernaan. Ini kan ada banyak kelainan atau gangguan pada sistem organ pencernaan. Terus yang pertama adalah gastritis, itu radang lambung. Disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori, konsumsi alkohol, stres atau penggunaan obat antiinflamasi non-steroid atau oasin. Itu gejalanya nyeri hulu hati, mual, muntah, dan perasaan kembung. Yang kedua adalah MAC. MAC yaitu dispersia. Penyebabnya pola makanan tidak teratur, stres, atau produksi asam lambung berlebihan. Gejala pada perut bagian atas, mual, kembung, dan sering bersendawa. Selanjutnya yaitu tukak lambung. Tukak lambung ini diakibatkan oleh asam lambung. Itu gejalanya seperti terasa terbakar gitu, kayak panas gitu pada saat perut kosong. Yang terusnya adalah GRD, itu dimana kerongkongan lemah tuh. Gejalanya seperti rasa terbakar, kesulitan menelan. Untuk GRD atau gastrostomal reflux itu tuh terjadi di kerongkongan. Yang kelima adalah diare. Nah, untuk diare sendiri itu bisa disebabkan dari makanan atau minuman yang dikonsumsi. Untuk sebenarnya tidak hanya makanan dan minuman, tetapi juga dari faktor yang lain seperti kehujanan terus-menerus gitu. Itu bisa. Terus gejalanya yaitu perut kram, terus buang air besar terus gitu. Terus yang keenam adalah sembelit. Sembelit itu disebabkan karena kekurangan serat, dehidrasi. Terus gejalanya kesulitan buang air besar, itu salah satu gejala dalam sembelit, kesulitan buang air besar. Terus yang selanjutnya adalah hepatitis. Nah, hepatitis ini kan terjadi pada hati ya. Nah, penyebabnya itu karena infeksi virus, konsumsi alkohol, maupun gangguan autoimun. Nah, untuk gejalanya sendiri yaitu mual, muntah, lelah gitu. Terus yang selanjutnya penyakit Crohn atau colitis ulceratif. Itu disebabkan oleh gangguan autoimun. Di mana gangguan autoimun itu terjadi biasanya sejak kecil ya. Itu tuh autoimun tuh gejalanya seperti
itu bintik-bintik kecil-kecil gitu kalau autoimun ya, kalau nggak salah ya. Terus yang gejalanya yaitu nyeri perut, diare kronis, penurunan badan dan kelelahan. Nah, untuk faktor kelelahan itu juga mempengaruhi penyakit Crohn ini. Selanjutnya yaitu masih ada beberapa IBS itu Irritable Bowel Syndrome. Itu disebabkan karena stres, pola makannya tidak teratur gitu. Gejalanya bisa perut kembung, diare, nyeri perut, kanker saluran pencernaan itu juga merupakan salah satu penyakit yang mematikan gitu. Disebabkan oleh konsumsi alkohol berlebihan, merokok, terus gejalanya penurunan berat badan itu juga salah satu gejala dari kanker saluran pencernaan. Yang selanjutnya itu penyakit batu empedu. Nah, ini bahaya sekali jika terkena penyakit batu empedu. Itu kan penyebabnya yaitu penumpukan kolesterol di dalam kantung empedu. Untuk gejalanya yaitu seperti nyeri bagian kanan atas, mual, muntah, dan demam. Selanjutnya yaitu pankreatis, itu peradangan pada pankreas. Gejalanya mual, muntah, demam. Intoleransi laktosa, kekurangan enzim laktase yang mencerna laktosa gula dalam susu. Untuk gejalanya perut kembung, diare. Terus yang seliase disease itu penyebabnya karena reaksi autoimun terhadap gluten. Nah, untuk gejala sendiri dalam seliase disease itu diare, penurunan berat badan, kembung, dan bisa juga terjadi kelelahan. Nah, untuk kegiatan pembelajaran yang saya ambil dalam modul RPP ini, dimana itu kan ada beberapa bagian, pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Nah, di bagian pendahuluan ini, guru itu pertama, guru mengucapkan salam dan meminta peserta didik untuk memimpin doa sebelum dimulai pembelajaran. Lalu peserta didik mengikuti atas perintah guru. Nah, di dalam pendahuluan ini, guru juga menyampaikan tujuan pembelajaran yang tadi. Tujuan pembelajaran yang telah disampaikan itu tentang materi sistem pencernaan. Jadi, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu tentang sistem pencernaan gitu. Lalu selanjutnya yaitu ini. Sebelum memulai materi sistem pencernaan atau memulai pembelajaran, guru tersebut memberi pertanyaan pemantik di mana guru semisal memberi pertanyaan kepada siswa, itu bagian organ mana ya yang disebabkan oleh adanya telat makan? Itu bisa itu di bagian organ mana? Kan bisa dijawab lambung. Terus penyakit apa bisa telat makan? Gitu-gitu. Itu bisa mah. Tuh. Terus yang kedua adalah kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini penting untuk isi dari modul pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran. Nah, untuk kegiatan inti ini, guru menanyakan gambar sistem pencernaan. Nah, guru itu dalam proses pembelajaran ini menayangkan sistem organ pencernaan, bagian-bagian sistem organ pencernaan di buat slide PowerPoint gitu. Terus yang selanjutnya yaitu, nah, guru tadi kan menayangkan
sistem organ pencernaan. Nah, guru itu menjelaskan, ini kan ada tanda panah ya, ada 6 tanda panah. Nah, itu merupakan pertanyaan awalan untuk memancing siswa bisa mengerti apa yang disampaikan oleh guru. Yang pertama, nah, guru akan menjelaskan ini apa, gitu kan. Ini mulut, ini kerongkongan, ini lambung, ini usus besar, usus halus, dan ini anus. Nah, itu merupakan salah satu solusi di mana nanti siswa mengadaptasi diri dengan yang disampaikan oleh guru tadi. Jadi siswa itu paham maksud dari guru yang menjelaskan. Terus yang selanjutnya yaitu di dalam kegiatan pembelajaran ini, nah ini ada 2 pertanyaan dari yang dijelaskan tadi. Yang pertama yaitu guru menanyakan organ tubuh apa saja yang ada pada gambar tersebut. Nah, itu merupakan awalan dari guru menyampaikan, memancing dari materi yang akan disampaikan. Terus yang kedua, apakah kalian tahu fungsi organ-organ tersebut? Gitu. Nah, lalu guru itu juga menjelaskan tadi. Nah, tadi kan menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana siswa menyelesaikan permasalahan sendiri. Nah, guru itu membentuk kelompok untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Guru meminta peserta didik untuk membentuk kelompok sekitar 4 orang. Nah, sebenarnya tidak hanya dari 2 pertanyaan ini, tetapi juga ada beberapa pertanyaan yang lain yang disampaikan oleh guru. Semisal nanti dicari gangguan atau kelainan yang disebabkan oleh faktor eksternal maupun internal dari dalam tubuh maupun dari luar tubuh yang bisa menyebabkan sistem pencernaan itu terganggu. Gitu. Terus selanjutnya, nah ini membaca dan memahami tentang tersebut. Siswa harus mengetahui dan membaca dari sistem pembelajaran tadi. Terus yang selanjutnya yaitu membimbing peserta didik dalam melakukan penyelidikan. Jadi, di sini peran guru itu tidak hanya langsung memberikan berbagai pertanyaan tadi, tetapi guru juga membantu penyelidikan para murid-muridnya untuk menyelesaikan. Jadi, nanti kalau ada siswa yang tanya, maka guru tersebut membantu gitu. Yang selanjutnya yaitu tadi sudah, terus mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, untuk mengembangkan dan menyajikan hasil karya ini, di mana nanti siswa itu mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilakukan gitu di depan kelas. Terus guru itu mengevaluasi dari hasil pembelajaran atau diskusi yang telah disampaikan oleh peserta didik gitu. Terus selanjutnya yaitu ini tadi menyimpulkan. Nah, untuk yang bagian terakhir yaitu kesimpulan, di mana setelah presentasi yang telah dilakukan, guru menyimpulkan dari sebuah permasalahan yang telah diselesaikan
diselesaikan oleh peserta didik gitu. Dan guru itu juga mengevaluasi atas kerja peserta didik. Lalu bagian akhir berdoa dan salam penutup. Jadi sebenarnya untuk menyelesaikan materi sistem pencernaan ini tidak hanya dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Semisal itu tuh kalau dibuat permasalahan nanti peserta didik berdiskusi. Jadi tidak hanya pada teori saja, tetapi juga pada secara langsung. Tapi kan ini di dalam lingkup SMP, jadi bisa dikatakan kalau ya bisa jadi materi, bisa gitu. Terus kesimpulan dari paparan materi yang tadi yang telah disampaikan, bahwa proses pencernaan itu mengubah makanan menjadi zat yang bisa digunakan oleh tubuh. Nah, setiap organ dalam sistem pencernaan memiliki fungsi penting masing-masing dalam memecah dan menyerap makanan. Nah, tubuh kita memerlukan nutrisi seimbang untuk tumbuh dan tetap sehat. Jadi, dari paparan materi yang telah disampaikan, kita harus saling hati-hati dalam mengonsumsi makanan dan minuman pada saat sekarang. Dan ini kan dikarenakan musim hujan kan. Jadi harus lebih waspada dalam mengonsumsi makanan maupun minuman. Seperti mengurangi makanan junk food, itu kan bisa menyebabkan gangguan dalam sistem pencernaan gitu kan. Makanan junk food sebenarnya boleh makan, tetapi tidak boleh sering-sering makan makanan junk food atau berlebih-lebihan memakan junk food. Terus jangan terlalu meminum minuman es yang terlalu banyak. Kan di saat musim sekarang terjadi musim hujan yang secara berkala atau secara terus-menerus gitu, mengurangi minum air es dan memperbanyak minum air putih dan mengonsumsi makanan yang sehat seperti sayur-sayuran, buah-buahan, protein-proteinan gitu, seperti ayam, telur, daging gitu. Jadi dari materi yang telah dijelaskan bahwa kita harus hati-hati dalam mengonsumsi makanan dan selalu menjaga kesehatan di saat musim hujan ini, karena bisa mempengaruhi juga pada tubuh gitu, terutama dalam sistem pencernaan. Terima kasih atas paparan materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.